warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Senantiasa marilah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita semua dapat hadir dan melaksanakan kegiatan belajar di kelas ini. Lalu sholawat berbingkiskan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya bersolawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, baik, langsung saja kepribadian behaviorisme atau biasa kita kenal dengan teori behaviorisme. Baik, untuk pemateri pertama kita persilahkan kepada saudari Sri Nur Aisyah Reski. Kesempatan dari moderator. Pertama saya akan membawakan materi yaitu pengantar behaviorisme radikal, di mana tokoh utama dari berkembangnya behaviorisme radikal adalah seorang psikolog dari Amerika bernama D.F. Skinner. Nah, beliau menolak konsep kepribadian yang bersifat tradisional seperti ID, ego, superego, dan juga bersifat spekulatif. Nah, kemudian pada teori D.F. Skinner fokus pada perilaku yang dapat diukur atau diamati serta pengaruh lingkungan yang dapat membentuk perilaku. Fase yang kedua ada behaviorisme, neo-behaviorisme, neo-behavioris tahun 1930 sampai 1950 menggunakan variabel interpreting. Kemudian fase yang terakhir adalah behaviorisme radikal yang sekarang kita bahas di kelompok kami yang dikembangkan oleh D.F. Skinner tahun 1900. Ya baik, langsung saja kepada pemateri kedua kami menjelaskan mengenai pandangan Skinner tentang manusia dan kepribadian. Ada baik mungkin manusia akan mendapatkan hadiah dan saat berbuat buruk mungkin akan mendapatkan hukuman. Maka yang menetap pada diri manusia itu adalah perilaku yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Selanjutnya yaitu determinisme lingkungan. Hanyalah kumpulan perilaku yang dipelajari dari lingkungan. Adapun pembagiannya yang pertama, kepribadian merupakan kumpulan perilaku yang dipelajari. Contohnya kita ramah kepada orang atau kita membantu orang itu terbentuk karena lingkungan kita ini sering memberikan respon yang positif dan tetap sebagai akibat dari lingkungan kita yang juga yang relatif tetap. Selanjutnya adalah self atau konstruksi verbal yang dipelajari. Konsep self adalah ilusi yang dibuat melalui bahasa dan interaksi sosial. Kata seperti misalnya saya baik adalah respon verbal yang diperkuat oleh lingkungan, bukan sesuatu yang dipelajari dari dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu tidak ada kepribadian. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan dari saudari Rahma. Mungkin untuk jelas. Selanjutnya pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Aulia Rahman. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Untuk memaparkan pembahasan kami yaitu prinsip kemanusiaan moderan. Prinsip kemanusiaan moderan itu terbagi dari 3, yaitu yang pertama stimulus. Stimulus itu segala sesuatu yang datang dari luar individu dan mampu mempengaruhi perilakunya. Contoh, ketika seorang mahasiswa mendapatkan pengumuman ujian, maka itu adalah stimulusnya. Yang kedua yaitu respon. Respon adalah perilaku individu. Di respon itu reaksi atau perilaku yang ditujukan kepada individu setelah menerima stimulus. Yang ketiga yaitu konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat yang telah kita revolusi positif dan negatif. Revolusi positif itu memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada perilaku agar perilaku berulang. Sedangkan revolusi negatif ialah menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku berulang. Yang kedua yaitu punishment atau hukuman. Hukuman ini
terbagi menjadi dua, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif itu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku berkurang, sedangkan hukuman yang negatif adalah mengambil yang menyenangkan agar perilaku berkurang. Yang ketiga itu extinction atau pemadaman atau penghapusan, yaitu pada pengertian ini yaitu perilaku menghilangkan perilaku. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik. Dosen pengajar pada mata kuliah Psikologi Kepribadian, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai aplikasi dan evaluasi teori Skinner. Nah, bagaimana aplikasi praktis pada teori Skinner ini? Pertama, kita akan masuk pada pendidikan. Bagaimana aplikasi ini diterapkan pada pendidikan? Yakni pada sistem reward dan punishment, di mana reward ini ialah salah satu hadiah atau hadiah yang diberikan ketika seorang siswa produktivitas. Nah, biasa kan kalau orang-orang kantoran itu kalau lembur dapat bonus, atau biasa kalau mencapai target, nah biasa itu karyawan-karyawan mereka akan diberikan bonus dari perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengasuhan atau modifikasi perilaku anak. Mungkin pada babysitter, biasa kan sekarang kalau babysitter itu paling berperan penting, karena sekarang banyak mungkin wanita-wanita karir begitu ya yang tidak sempat untuk bekerja di rumah mengurus anak. Nah, jadi anak itu dititipkan ke babysitter. Nah, peran babysitter inilah yang paling penting dalam membentuk perilaku anak tersebut. Kemudian pada terapi perilaku, mengatasi kecanduan dan fobia. Nah, biasanya dilakukan oleh seorang konselor atau psikolog. Reduksi kompleksitas manusia, kemudian penolakan terhadap kebebasan berkehendak, kemudian terlalu deterministik. Nah, untuk lebih jelasnya, kami telah menyiapkan video yang semoga bisa untuk lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Tadi mohon operator. Oh iya, jangan, mohon abaikan saja kalau sesuatu yang tidak penting di dalamnya, kita fokus pada isinya. Baik, Oke, lanjut pada pemateri terakhir kita akan disampaikan oleh saudari Anjaligra. Kepadanya kami persilakan untuk memaparkan materi. Ada materi yang keempat, yaitu peran lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Mencakup 4 poin utama tentang bagaimana lingkungan membentuk kepribadian Skinner. Menjelaskan 4 konsep. Yang pertama yaitu reinforcement atau konsekuensi sebagai penguat perilaku. Secara sederhana, perilaku yang demikian akan diulang, sedangkan perilaku yang cenderung diberi hukuman akan ditinggalkan. Dari sinilah Baik, lanjut pada kritik terhadap teori Skinner. Tunggu, satu lagi. Mau sekali ya saya kembali. Oke. Lanjut. Menyajikan 5 kritik utama terhadap teori behaviorisme radikal. Nah, ini mencakup pada kritik tentang faktor internal, biologi, determinisme, kemudian keterbatasan menjelaskan perilaku kompleks, dan reduksionisme. Nah, sejujurnya teman-teman, saya pribadi juga belum begitu paham tentang ini, karena kesalahan saya sih kenapa tidak pelajari materi lain punya teman saya. Oke, baik. Nah, untuk penjelasannya mungkin nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman atau terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Saya Anissa Hasanah dari kelompok 1. Adapun pertanyaan saya, yaitu menurut B.F. Skinner, bagaimana peran reinforcement atau penguatan dalam membentuk perilaku seseorang?
Saya mungkin Memberi respon atau konsekuensi setelah seseorang tersebut melakukan suatu perilaku supaya perilaku itu lebih mungkin terulang lagi. Contohnya reinforcement positif, menambahkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya toh seorang anak diberikan Ada seperti kayak kajian atau seminar seperti itu, saya rajin datang. Kenapa? Karena saya tahu kalau ada yang bertanya pasti dapat souvenir. Nah, souvenir inilah yang dimasukkan dengan penguatan atau reward, sehingga seseorang akan tertarik, akan semangat seperti itu. Jadi dulu saya ikut kegiatan seperti itu biar dapat hadiah sebenarnya, tapi di samping itu ternyata saya juga dapat ilmunya. Nah, mungkin itu bisa menjawab ya. Baik. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Oke. Mungkin saya akan sedikit menyimpulkan dari jawaban dari teman-teman saya untuk saudari Alia. Baik. Nah, jadi karena pertanyaannya bagaimana peran apa namanya tadi, reward dan punishment. Kan itu reward dan punishment berpengaruh dalam membentuk suatu perilaku seseorang. Lalu apakah konsistensi berperan juga dalam hal tersebut atau tidak? Oke, baik. Karena kan kalau memang disebutkan bahwasanya reinforcement dan punishment itu berpengaruh dalam hal mengubah perilaku seseorang, apakah konsistensi ini juga berpengaruh ataupun tidak? Bagaimana? Siap. Di sini konsistensi itu berperan penting karena menentukan apakah itu yang dilakukan bertahan lama atau tidak. Nah, kemudian di sini juga dikatakan otak itu bekerja berdasarkan pola dan pengulangan. Bagaimana, saudara? Bisa dipahami? Oke, baik. Tambahan dari teman-teman? Saudara Aul? Oh, tidak. Baik. Saudari Rahma? Tidak juga? Wah, Mungkin sedikit mungkin sebagai pertanyaan yang masih mengganjal dari saya, bahwa jika kita melakukan konsistensi pada memberikan reward ataupun punishment kepada apa yang telah dilakukan seseorang ini, mungkin akan berdampak beberapa, tapi akan, kalau kebaikan itu dia akan menjadi berpotensi kehidupannya itu akan monoton. Dia akan begitu-begitu saja. Misal saya melakukan ini untuk dapat ini dan dia akan terus mengharapkannya. Itu akan menjadi hal-hal negatif. Kemudian jika kita terus menerus memberikan punishment ataupun memberikan hukuman dari apa yang telah dia lakukan itu, bisa jadi orang ini akan menjadi lebih keras, bahkan kemungkinan terburuknya dia bisa menjadi lebih kasar, dikarenakan dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dia akan mati rasa dengan yang namanya rasa sakit. Itu yang kita takutkan jika kita terus menerus melakukan memberikan perilaku seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Untuk rekan-rekan saya juga pada kelompok 2, terima kasih banyak telah mengusahakan apa yang telah menjadi kewajibannya pada diri mereka sendiri. Terima kasih banyak untuk presentasi kita pada hari ini. Untuk teman-teman, kita akan bertemu di pekan selanjutnya untuk membahas tema selanjutnya dari kelompok 3. Kemudian terima kasih banyak. Semoga dengan adanya presentasi kali ini dapat memberikan kita pemahaman mengenai teori Skinner yang tentunya Islam telah mengenal lebih dahulu mengenai teori penguatan dan hukuman ini. Baik, terima kasih. Saya tutup. Saya Zahra Hidayah selaku moderator pemandu presentasi pada kali ini menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.